Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Tuhan, ku menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Amin ya. Amin. Kita akan melanjutkan ya, membaca dan merenungkan kitab Injil Lukas. Kita akan baca di Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Judul perikopnya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kita akan baca. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia menyelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin ya. Amin. Suatu peristiwa ini sering kita baca, sering kita dengar juga waktu kita beribadah di gereja. Suatu peristiwa yang mengingatkan umat manusia, khususnya orang Kristen yang sering membaca Alkitab ini.
ada satu peristiwa di mana ada seorang Lazarus miskin, lagi borok, makan pun dia hanya bisa mengambil dari remah-remah. Malahan anjing-anjing itu datang untuk menjilat boroknya. Di satu sisi ada seorang kaya yang pakaiannya pun jubah ungu. Kita tahu kalau jubah ungu hanya dipakai oleh pembesar-pembesar pada zaman itu. Setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Kemudian saat Lazarus itu meninggal, dibawalah Lazarus orang miskin itu ke pangkuan Abraham. Kemudian ternyata orang kaya itu juga meninggal, tapi yang membedakan tempatnya. Kita pernah baca dan renungkan sekilas ya beberapa ayat di perikop ini. Ini peristiwa harus selalu kita ingat. Kita ingat selalu. Bahkan salah satu yang menyebabkan Sodom dan Gomora kita pernah baca dan renungkan adalah selain perbuatan mengenai hubungan sejenis, juga saat itu di Sodom dan Gomora sering terjadi pesta-pesta. Padahal di sekitarnya banyak yang kekurangan makan. Nah, waktu orang kaya meninggal ini berbeda tempat dengan Lazarus. Dia ditempatkan di bawah, di neraka. Yang Abraham katakan, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya dari tempat orang kaya ini, yaitu dari neraka, tidak ada seorang pun yang bisa ke tempat Abraham atau surga, dan yang dari surga tidak bisa ke neraka. Terbentang jurang yang tak terseberangi. Amin ya. Amin. Ini benar-benar mengingatkan umat manusia, khususnya orang-orang Kristen yang setiap membaca Alkitab ini, renungkanlah peristiwa dari Lazarus dan orang kaya ini. Peristiwa yang dari dahulu sampai sekarang dan sampai selamanya, peristiwa ini ada. Ingat, Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus ada di orang-orang seperti Lazarus, orang yang kelaparan, tidak mempunyai baju, sakit tidak terobati, di penjara tidak dijenguk, haus tidak dikasih minum. Tuhan Yesus ada di situ. Jadilah seperti Abraham, Daud, yang walaupun diberkati berlimpah-limpah, bisa menjadi saluran berkat, karena tahu pada akhirnya semuanya ditinggal dan menuju surga. Daud menjadi pemuji di surga, pemazmur, penyanyi-nyanyi. Selalu ingatkan diri kita, ini loh peristiwa yang sangat relevan dari zaman dahulu kala, dari 2000 tahun yang lalu, hari ini, sampai kapanpun. Peristiwa ini akan selalu relevan di kehidupan manusia. Ingatkan diri kita, ingatkan orang-orang sekitar kita, atau siapapun yang Tuhan titipkan kepada kita. Ingatkan peristiwa ini. Amin ya. Amin. Dan di sini sebenarnya orang kaya ini mempunyai hati yang peduli kepada saudaranya. Bayangkan orang kaya yang biasa berfuya-fuya makan mewah, tapi tidak
tidak ingat orang-orang sekitarnya kelaparan. Berbeda dengan Daud, Abraham yang mewah, tapi orang-orang ini ingat bahwa dia hidup dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Minum air 1 tetes saja saking panasnya tidak bisa. Dan itu waktu di neraka itu tidak akan ada habisnya selamanya. Orang kaya ini peduli pada saudaranya, meminta agar dikatakan Bapa yaitu Abraham datang menemui saudaranya. Karena apa? Dia masih punya saudara lainnya 5. Tapi Abraham di sini berkata, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ini yang dikatakan Abraham. Kita sering ya melihat orang-orang percaya melihat penglihatan. Tapi orang dari dahulu sampai sekarang sering dibingungkan antara itu penglihatan dari Roh Kudus atau dari roh-roh di udara. Maka diperlukan Roh Kudus dalam diri kita yang bekerja untuk membedakan antara Roh Kudus atau dari roh-roh dunia. Mari selalu ingatkan diri kita dan orang-orang yang Tuhan titipkan dalam hidup kita ini. Peristiwa ini yang akan relevan selalu dari dulu, dari zamannya Tuhan Yesus, dari zamannya Abraham, hari ini dan sampai selamanya. Peristiwa ini sangat relevan. Mari selama kita diberi kesempatan untuk menjadi saluran berkat, jadikan diri kita menjadi saluran berkat. Mari bekerja untuk menyimpan harta di surga. Jadilah orang yang cerdik. Tuluslah seperti merpati, cerdiklah seperti ular. Itu bisa menjadi saluran berkat. Jangan mau dikalahkan oleh orang-orang dunia yang menggunakan kecerdikan tapi tidak dengan ketulusan atau kejujuran. Jadilah anak-anak terang yang cerdik seperti ular dan ada ketulusan seperti merpati. Amin ya. Peristiwa ini akan selamanya relevan dalam hidup manusia. Makanya selamanya kita harus mengingat peristiwa ini untuk diri kita dan orang-orang yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita. Amin ya. Amin. Di sini yang dikatakan Abraham ya, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ini dikatakan Abraham untuk mengingatkan orang kaya itu, anakku. Makanya Tuhan Yesus itu sampai datang ke dunia dan berkata ya, keselamatan itu hanyalah rahmat dan belas kasihan saja, bukan atas usaha manusia. Maka berimanlah sungguh-sungguh kepada juru selamat kita, Tuhan Yesus. Selalu ingatkan kita atas peristiwa ini yang akan relevan sampai kapanpun. Selalu kita ingatkan orang-orang sekitar kita, orang-orang yang Tuhan titipkan di hidup kita sampai ujung bumi. Selalu ingatkan peristiwa ini, Lazarus dan orang kaya serta Abraham yang selalu akan relevan sampai kapan. Amin ya. Amin. Peristiwa ini mengingatkan kita, menguatkan kita untuk
selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus itu ada di orang-orang yang terpinggirkan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin ya. Amin. Puji Tuhan. Amin.